Usia berapa Ibu ya? Sekarang April mau 4 tahun. Oh, satu ya Bu ya? Iya, bukan perempuan Bu. Kalau wilayah imunisasinya dari dulu lengkap ya? Sehari-hari aktivitas keluarga bagaimana ini? Bapak, Ibu, dan adik gitu? Ya, intinya kami bekerja ya. Kemudian anak kita titipkan ke tetangga, mungkin ada yang mengasuh itu di rumah tetangga. Kerjanya di kapan Bu? Waktunya di pagi hari, sore hari, atau Di pagi hari. Jadi pas sore hari Bapak sama Ibu ada kesulitan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga, baik itu Bapak, Ibu, atau adik, itu bisa diutarakan mungkin kekhawatiran, kesulitan atau keluhan dalam memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga itu. Pastinya ini kan kita fokus kepada anak ya, anak kita ada kesulitan dalam hal makan ya gitu. Karena kita tidak langsung memantau bagaimana kondisi di pengasuh, di rumah pengasuh, apakah cara pemberian makannya ataupun jenis makanan yang diberikan. Sama kita ya, kalau misalkan makannya harus diiting dulu apa ya, sambil main ya, tetap kasih ya sambil main. Terus kadang sama kitanya ya dibujuk, sama kadang kayak misalkan gini, mau ini enggak nanti nanti dikasih ini baru gitu. Tapi kalau misalkan ditanya sama yang ngasihnya gitu, nah banyak makanya kita kan nggak tahu gitu ya gitu. Iya gitu. Tapi proporsinya tidak ada pilihan makanan, misalkan adiknya makannya pengen itu terus gitu, memang seimbang sayur masuk, mungkin proteinnya masuk, yang lainnya masuk, atau pilih-pilih gitu terhadap makanan, atau pilih-pilih gitu ya. Kadang misalkan atau suka dengan nugget beberapa hari. Kesukaan makanan masing-masing gitu. Ibu suka makan apa? Atau Bapak suka makan apa dari? Soalnya ini mah semuanya suka. Ya. Emang kadang orangnya kurang romantis gitu. Jadi bagus aja. Gitu. Kalau adik lebih suka makanan gimana? Iya sih, kalau ya kita cenderungnya kepasangan menjadi setelah ada anak jadi kurang mungkin ya maksudnya gitu. Jadi cenderungnya taunya kesukaan anak gitu apa gitu ya, kalau karena mungkin kita juga dari itu ya dari kesehatan lah gitu istilahnya gitu. Setahu kita dulu mungkin gitu ya, misalkan demam kita dikasih obat penurun panas. Kalau misalkan masih belum turun, baru kita konsultasi ke Dan Ibu jangka pendek, jangka panjangnya bagaimana Bu? kata suami, karena kita berdua kerja dan tidak sepenuhnya full ya, lihat perkembangan anak gitu. Terus apalagi dengan lingkungan, mungkin maaf di sini ya gitu. Lingkungan dengan dari misalkan dari perkataan juga ya gitu kan, kalau misalkan anak gitu. Iya. Kekhawatiran terusan dari segi makanannya, terus dari pengawasan pengasuh, mungkin bisa pengasuhnya kemana, anaknya kemana, itu yang lebih khawatirnya itu kemungkinan kecelakaan, Resiko jatuh ataupun iyalah pengawasan. kekerasan yang lain juga bisa. Kalau terkait itu ya pas responnya, untuk menghadapinya Bapak bagaimana gitu? Menghadapinya mungkin respon Bapak gitu. mungkin melalui istri saya ke pengasuh, sedikit-sedikit dikasih masukan, tapi jangan secara langsung gitu. Kan kita butuh keikhlasan dari pengasuh, jangan sampai merasa tersakiti dengan perkataan kita terus ke anak kita juga menjadi jelek gitu, kata gitu.
kesimpulan kemarin dari kajian masalah keperawatan yang ibu khawatirkan itu, yang pertama mungkin dari segi pola asuh dari pengasuh ya Bu ya, berkaitan dengan ibu dan bapak karena bekerja ya Bu ya. Nah kemudian selanjutnya ada dari nutrisi, karena mungkin dari segi makanan, berat badan adik mungkin ya Bu ya, berat badannya sedikit gitu ya Bu ya. Nah kemudian selanjutnya ada risiko mungkin jatuh ada saat bermain karena mungkin kurang pengawasan baik itu dari pengasuh ya Bu ya mungkin ya. Dan mungkin lebihnya ada kecemasan dari ibu dan bapak juga sendiri ya Bu ya. Nah untuk kedepannya kita akan dilakukan serangkaian perencanaan untuk mengatasi masalah perawatan, masalah-masalah tersebut di keluarga ibu ya Bu ya. Untuk kontrak selanjutnya mungkin direncanakan besok ya Bu ya. Apakah ibu bapak bersedia? Tidak apa-apa ya. Telur pinter. Biru mana warna biru ya? Ambil warna biru. Boleh diambil, diwarnai. Warna birunya yang mana ya? Oh gitu ya warnainya. Ini warna apa? Merah. Ini? Warna ini apa? Biru. Ini? Hijau. Ini? Pink. Ih, pintar. Akan sedikit memberikan edukasi tentang nutrisi ya Bu ya di usia ada yang baik untuk anak usia prasekolah. Nah untuk nutrisi yang diberikan harus memenuhi gizi seimbang ya Bu. Ya Bu untuk meningkatkan nafsu makan adik ya. Yang pertama mungkin bisa dilakukan apabila dalam penjadwalan makan ibu bisa menyertakan adik untuk memilih adik mau makan apa siang ini ya sesuai dengan keinginan. Memulai untuk memberikan camilan dulu pada saat makan ya Bu ya, jadi harus langsung ke makanan dan gizi seimbangnya. Itu mencegah supaya adanya tidak cepat kenyang. Jadi kalau camilan dulu nanti makanan pokoknya yang akan diberikan jadi ya membuat suasana makan menjadi menyenangkan bagi ade. Misalnya kita bisa libatkan kalau makan tuh harus selalu bersama dengan anggota keluarga yang lain. Nah biasanya anak cenderung lebih bersemangat dan banyak makan kalau misalkan ada teman. Juga bisa dengan teman-teman sebayanya. Mengatasi tips susah nafsu makan seperti apa Bu ya? Bisa dipraktekkan di rumah seperti apa saja ya Bu? Apa ya? Ya membuat variasi makan kayak terus kesukaannya dilibatkan dalam pemberian menu. Ibu, selamat pagi ya Bu ya. Aku yang waktunya hari ini saya datang lagi sini sesuai kata kemarin. Ya hari ini saya akan mengatasi dari tindakan edukasi yang kemarin itu sudah dilakukan. Bagaimana Ibu sekarang nafsu makan adik sudah meningkat atau bagaimana? Alhamdulillah. Ya, untuk makanannya sudah ada minimal sayur masuk ya. Suka melakukan pengawasannya seperti apa sekarang? Kalau pengawasan masih terus ya teman-teman harus tadi kan kalau misalkan kita selalu pengawasan kemudian ada ke anaknya juga dikasih tahu dan itu juga harus ya. Berapa ya? Oh udah tinggal ikan itu nama.